Jadi di video yang pertama gue pengen bahas suatu fenomena yang emang lagi viral banget di media sosial dan bahkan juga diberitakan di media konvensional gitu ya. Di fenomena ini adalah fenomena banyaknya pembeli atau antrian yang begitu panjang di sebuah gerai rumah makan cepat saji yaitu McD atau McDonald gitu ya. Jadi McD ini lagi mengeluarkan suatu produk yang diberi nama BTS Meal gitu. Apa itu BTS Meal? Jadi BTS Meal ini adalah produk, paket makanan cepat saji dari McD, yang mana produk tadi berkolaborasi dengan salah satu grup idol Korea, BTS gitu ya. Apa isi dari paket makanannya tadi? Sehingga orang-orang kok bisa gitu ya mau mengantri lama atau panjang. Jadi isinya adalah, paket makanan tadi isinya adalah nugget gitu ya, terus kentang goreng, minuman cola dan, 2 buah saus gitu, saus cajun namanya dan sweet chili gitu ya. Konon katanya, menu ini atau paket makanan ini, itu adalah paket makanan yang emang sering atau biasa dipesan oleh personel, BTS kalaunya lagi makan di McD gitu ya, konon katanya sih, nggak tahu juga kebenarannya kayak gimana. Terus apa istimewanya produk ini atau paket makanan ini tadi, sehingga orang-orang begitu heboh gitu atau sampai viral gini? Apa istimewanya? Sebenarnya kalaunya emang, lagi apa ya, setelah ditelaah atau gue telaah atau gue riset gitu ya, sebenarnya tidak ada hal baru atau tidak ada penambahan apa ya, paket makanan atau jenis makanan tadi ya, bukannya nggak ada sih, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ada tambahan, cuma tambahannya minor aja gitu. Jadi sebenarnya, menu makanannya ini sudah ada gitu, yaitu nugget sama kentang goreng sama minuman cola, kan udah lama gitu dijual, cuma tambahannya yang baru itu, berupa saus, yaitu saus cajun dan sweet chili tadi. Terus kenapa? Kenapa? Eee, kan udah biasa gitu, produknya udah biasa, tapi kenapa kok produk ini begitu laris sampai heboh dan viral seperti ini? Jadi gue, melakukan sebuah riset, gue menemukan, 4 alasan kenapa produk ini begitu laris ya. Ja jadi, dari riset gue, alasan pertama adalah fanatisme. Jadi, kalau kalian tahu ya, jadi BTS ini, grup BTS ini punya, kelompok penggemar gitu ya, atau biasa kalaunya dalam per-K-pop-an itu disebut fandom gitu ya, bernama ARMY. Jadi ARMY ini adalah, salah satu fandom yang lumayan besar, bukan lumayan besar lagi sih, salah satu yang terbesar di dunia, Bos. Jadi di dunia. Jadi lo bayangin aja sih kayak gimana gitu ya, kalaunya, eee, ada orang yang ada suatu produk gitu ya, berkolaborasi sama BTS gitu ya. Gimana, eee, tanggapan fansnya gitu, pasti pengen punya gitu ya. Terus, eee, ARMY ini juga terkenal royal gitu, jangankan cuma paket makanan seharga yang 50 ribuan, 100 ribuan, lo foto nih, foto foto personil BTS yang sebenarnya lo bisa download gitu, terus lo print, terus udah jadi gitu, tapi mereka mau membeli produk yang seperti itu dengan harga yang lumayan mahal gitu ya, padahal produknya cuma foto gitu, dengan harga yang lumayan mahal, misalnya ada harga yang 300 padahal isinya cuma foto, foto gitu, foto, padahal lo bisa download tapi mereka mau gitu beli. Nah itu menurut gua salah satu alasannya tadi adalah fanatisme gitu ya. Jadi karena, begitu fanatiknya ARMY, mereka, eee, royal gitu, yang penting punya merchandise resmi dari BTS gitu ya. Jadi kalaunya kalian tahu, mungkin banyak sebenarnya sih kejadian-kejadian, hal-hal yang udah pernah viral, apa aja yang dilakukan oleh ARMY gitu, karena saking fanatiknya. Jadi kadang ada beberapa hal yang udah menjurus, ekstrim gitu atau bisa merugikan
grup idol BTS-nya sendiri gitu ya. Jadi itu tadi, yang pertama adalah fanatisme gitu ya. Yang kedua yang kedua adalah, eee, konformitas. Apa itu konformitas? Yaitu ikut-ikutan. Jadi lo tahu Indonesia men, Indonesia ini mudah latah men. Jadi orang-orangnya tuh gimana ya, mudah mudah kaget, cepat kagum gitu. Jadi kalau orang lagi ini lagi viral nih, lu lu pasti tahulah apa-apa yang lagi udah viral gitu di Indonesia, pasti diikutin sama orang-orang. Bukan cuma orang awam gitu, bahkan, public figure juga ikut-ikutan, kalaunya viral, ikut gitu ya. Itu itu ikut-ikutan atau konformitas tadi ya. Apalagi misalnya orang yang bukan penggemar BTS beli, masa ARMY nggak beli gitu. Jadi mereka ikut gitu, atau temen yang ARMY beli, ARMY yang lain juga pastilah ikut. Masa gua nggak beli gitu, padahal gua kan ARMY gitu ya, misalnya gitu ya. Jadi itu ikut-ikutan atau konformitas tadi. Makanya, baik ARMY ataupun non-ARMY atau non K-pops gitu ya, non K-popers, karena melihat, ini kok lagi rame banget nih, lagi rame banget, pasti penasaran dong, pasti ikut-ikutan beli. Padahal mana ngerti, nggak tahu juga BTS, hmm, paling juga tahu si apa namanya, Siwon. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, hasil riset gue yang ketiga, pengaruh media gitu ya, pengaruh media. Media sekarang kalau kalian tahu gitu ya, hal-hal yang nggak penting itu diberitain, sumpah. Contoh, gue kasih contoh nih ya, gue kasih contoh. Ini ada ada apa ya, ada seorang, eee, ayah gitu dari anak yang emang penggemar BTS, dia beli paket makanan terus, ayahnya tadi nggak tahu, karena dia nggak tahu, terus dijadikan, tempat menaruh cacing, terus dijadikan berita, ya. Lihat media sekarang, Bos. Jadi hal-hal yang nggak penting diangkat jadi berita. Apa edukasinya, sisi edukasinya tuh apa gitu ya. Jadi menurut gua media salah satu, faktor kenapa banyak hal viral di Indonesia ini. Karena apa ya, sesuatu hal yang nggak penting tadi diberitain. Kalau lo tahu lah, banyak lah misalnya kayak Rafathar udah bisa jalan, atau Gempi udah bisa masak telur gitu ya. Buat apa anjir? Terus yang keempat adalah fetishisme produk. Ini agak berat bahasanya, Bos. Jadi apa itu fetishisme produk? Jadi fetishisme produk ini adalah, tanda yang melekat pada suatu produk. Jadi gini, kalau lo tahu Chef Arnold gitu ya, Chef Arnold, dia karena mungkin gue nggak tahu ya kenapa alasannya dia dapat dengan harga segini. Jadi karena dia mungkin males ngantri, dia dapat produk makanan BTS meal ini dengan harga 3 juta men. Bayangin, 3 juta untuk paket makanan tadi. Jadi kata Chef Arnold, "Wah, nugget, kentang goreng, paket makanan BTS meal tadi harganya 3 juta." Tapi kata Chef Arnold, "Ini beda Bos, ini adalah BTS meal," gitu ya. Kan cuma cuma apa sih, cuma tanda gitu doang kan ya, cuma bedanya cuma tanda. Mungkin ini adalah bukan sesuatu hal yang baru gitu, terjadi. Contoh, eee, orang mau membeli tas jinjing gitu ya, tas jinjing dengan harga puluhan juta sampai ratusan juta. Tapi ini bukan tas jinjing biasa Bos, yaitu tas jinjing Hermes. Atau, fenomena yang dulu pernah kalaunya anak-anak hypebeast gitu ya, ada yang jual batu bata anjir, batu bata dengan harga 1,5 juta, satu batu bata doang. Tapi ini bukan batu bata biasa Bos, Supreme anjir. Ya, cuma ada label Supreme-nya itu. Nah itu tadi, fetishisme produk, padahal apa ya, paket atau produk biasa tapi dibikin, se-complicated mungkin oleh, produsen, sehingga para pembeli ini merasa mungkin ya, merasa apa ya, merasa adiktif gitu ya, merasa nagih, atau merasa berhalusinasi makan satu meja dengan personil BTS. Gua nggak tahu anjir, gua nggak ngerti kenapa orang-orang melakukan hal seperti itu ya, gua nggak tahu. Jadi
Dari riset gua, 4 hal tadi adalah, penyebab kenapa hebohnya produk ini. Ini murni riset gue ya, gua nggak tahu pendapat orang-orang, eee eee, untuk mengetahui pendapat orang nih, bagian bagian paling gua suka adalah, melihat komentar dari, netizen terhadap, fenomena ini. Jadi kalau kalau, kalian ini, gue mau bacain beberapa komentar netizen gitu ya. Di gambar yang pertama, ini ada apa ya, bungkus produknya ini ada gelas gitu ya, ada gelas terus ada bucket, apa ya namanya ini ya, bucket mungkin isi kentang tadi ya, ini yang warna coklat ini, terus ada bungkusnya segininya katanya, segininya dijemur, Cok, dicuci anjir, dicuci. Oke, kita lihat komentarnya ya. Oke, kita lihat komentarnya. Dari ZCKYSPN, "Stres," katanya. Stres. Ya, dari Nesaat atau Nesa Sesat ini nih, "Ya mungkin menurut lo aneh, tapi bagi mereka itu suatu kebahagiaan. Mereka udah, Dek, gak usah ngurusin hidup orang lain, mereka nggak ngerugiin lu kan." Waduh, ini komennya nih bijak anjir. Terus dari Gria, "Lah gua beli BTS meal wadahnya gua buang." Bagus nih, gua setuju nih. Buang aja anjir. Dari Martinak Magang, "Rasa ingin membakar stong." Pengen bakar dia anjir. Lain dari Agus, "Cok, jancok lebay amat uripmu blok." Kayak gambar yang lain nih, kita cari gambar yang lain ya. Cari gambar yang lain dari, eee, mana lagi ya, cari gambar yang lain ya. Oke, ini ada, dari faktanya Google gua lihat, warga Dubai membuang kemasan BTS meal ke tempat sampah. ARMY Indonesia sedih melihatnya. Anjir. Ini gue suka nih orang Dubai ini, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu fanatis sih sebenarnya. Kita lihat ya komentarnya ya, Cok. Dari Eko, "Kok gue seneng ya?" Terus dari Yarham, "Lah iya emang kan aslinya cuma bungkus makanan ya, kalau udah habis tinggal buang ke tempatnya." Kebanyakan yang komen bukan ini ya, non K-popers ya. Dari Rakaji, "Udah paling bener dibuang, nggak guna." Dari Faiz Al-Maulana, "Pemujaan berlebihan itu tidak sehat." Lord Patrick Star. Ya bener, pemujaan yang berlebihan itu tidak baik. Jadi gini ya, menurut gua sebenarnya, sah-sah aja sih lo misalnya, apa ya, mencintai sesuatu hal, eee, yang emang emang apa ya, emang emang kayaknya lo jatuh cinta gitu ya, itu sah-sah aja sih sebenarnya, karena memang menurut gua pada hakikatnya manusia itu perlu sesuatu untuk dicintai men, seriusan. Jadi kalaunya manusia nggak mencintai satu hal, menurut gua hidup manusia akan, apa ya, akan hampa atau kosong gitu. Misalnya contoh, misalnya orang beragama cinta dengan agamanya, cinta dengan Tuhannya, cinta dengan rasulnya. Terus orang dewasa misalnya cinta dengan pekerjaannya, atau cinta dengan teman kerjanya dan tidak pernah terungkapkan, kita tidak pernah tahu gitu ya. Atau mungkin anak sekolahan yang cinta dengan, pelajaran sekolah, pelajaran fisika misalnya, ada yang suka pelajaran fisika di sini. Atau memang, orang yang cinta dengan hobinya gitu ya, orang yang cinta hobi. Jadi menurut gua sah-sah aja sih sebenarnya kalaunya lo cinta misalnya dengan, grup idol BTS ini. Tapi masalahnya adalah cinta lo itu harus apa ya, harus apa ya, jangan berlebihan gitu ya. Misalnya sampai lo itu tadi, Cuk, lo sampai apa ya, sampai orang tua lo dihina lo nggak apa-apa, terus BTS dihina lo ngamuk gitu. Itu udah apa ya, udah sengklek lo, Cuk, udah sengklek. Menurut gue itu adalah apa namanya, bentuk fanatisme yang emang udah apa ya, udah menjurus gangguan jiwa, Bos. Jadi intinya adalah lo harus bisa
mengelola rasa cinta gitu ya, itu dia intinya. Lo harus bisa mengelola rasa cinta terhadap, grup idola lo atau siapa pun itu artis idola lo, agar, rasa cinta itu tidak sampai merugikan lo atau membuat lo menyesal di kemudian hari. Oke, thank you. Jadi, sampai sini dulu. Terima kasih yang udah nonton videonya, jangan lupa di-like, terus subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Eee, goodbye. Gue bingung anjir ngomong apa. Bye-bye.